Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tejo Daily, channel YouTube yang membahas tentang aplikasi open source, termasuk Linux di dalamnya. Oke, kalau kalian dengar kata Linux rolling release, pasti yang ada di benak kalian adalah Arch Linux ataupun open source Tumbleweed ya. Tapi kalian tahu nggak kalau ada satu distro legendaris yang punya versi rilis yang super kencang, responsif, dan beda dari yang lain? Ini dia, Open Mandriva Room. Distro ini punya rahasia dapur yang jarang dimiliki distro lain. Apa itu? Yuk kita bahas. Yang pertama, sebelum kita masuk ke sistemnya, kita flashback dulu sebentar. Generasi 90-an atau awal 2000-an mungkin tahu Mandrake Linux ya. Mandrake Linux. Saya belum menyiapkan bahannya, tapi Mandrake Linux ini ya versi awal atau nama awal dari Mandriva Linux ya. Jadi ini adalah distro yang paling ramah pengguna di zamannya. Lalu Mandrake berubah menjadi Mandriva. Setelah perusahaannya bangkrut pada tahun 2012, komunitasnya menyelamatkan source code dan menghadirkan distro baru yang bernama Open Mandriva seperti itu. Jadi distro yang akan kita review hari ini bukan distro kemarin sore, tapi merupakan distro yang memang menjadi salah satu raja distro di masa lalu seperti itu ya. Saya dulu pernah mencoba distro ini waktu zaman-zamannya tahun 2006 ya. Distro Mandriva Linux versi 2006 yang ini nih. Coba kita buka apa sih isinya. Tampilannya seperti ini kurang lebih ya. Ini nih distro yang memang punya kenangan sendiri ya. Jadi wallpapernya khas banget nih. Ada penguinnya yang mukanya yang ngeselin kalau menurut saya. Oke, jadi yang akan saya review adalah Open Mandriva versi ROM ya. Jadi ini adalah versi rolling release-nya. Jadi Anda menginstal sekali, setelah itu update sepanjang ya cukup cukup install sekali, setelah itu ya sistem akan terus melakukan pembaruan ya. Jadi Anda tidak usah repot-repot usah ulang kalau ada versi terbaru seperti itu. Oke. Baik, sebelum lanjut saya akan coba membuka dulu virtual mesinnya ya. Jadi saya akan menjalankan Open Mandriva yang rolling release ini ya. Kita tunggu dulu sampai proses bootingnya selesai. Oke, masih menunggu. Jadi awal tampilan dari distro ini yaitu menampilkan ucapan selamat datang ya, welcome to Open Mandriva. Highlight gitu. Open Mandriva like is setting for desktop operation system ya. Oke, kita lanjut ke fiturnya apa aja di dalam. Ya, jadi ada kernelnya sudah menggunakan kernel 703. Coba kita buktikan apakah betul menggunakan kernel 703. Oh iya betul ya. Jadi sudah menggunakan kernel 703, KDE plasmanya 6.5.5, LibreOffice-nya sudah 26.2 ya. Web browser-nya menggunakan, saya belum buka web browser-nya menggunakan apa nih? Oh, ketutupan ya. Web browser-nya menggunakan
Oh, belum terinstall tapi menggunakan Helium nih. Helium web browser ya. Browser yang menggunakan Helium web browser. Oke, jadi sebelum masuk ke sistemnya, kita disuguhi sebuah jendela ucapan selamat datang ya. Jadi di sini ada beberapa aplikasi yang memang ada di paketnya Mandriva ini ya. Jadi dulu ini distro yang lumayan pernah saya coba pakai dan bagus seperti itu ya. Tapi setelah itu saya kepincut sama distro lain ya. Ubuntu waktu itu. Jadi saya mulai menggunakan distro turunannya Debian seperti itu ya. Oke, jadi disuguhi ucapan selamat datang dulu. Nah, ini dia nih. Untuk web browsernya ya. Coba kita ketik. Oke, ini tampilannya ya. Lumayan ringan. Kita lihat berapa dia memakan RAM ataupun prosesor ya. Untuk penggunaan web browser dan terminal ini ya. Menggunakan memori 2,2 GB. Oke, lupa saya. Jadi si Mandriva ini kan dia menggunakan Sileng ya, Sileng. Jadi katanya sih lebih cepat dibandingkan dengan aplikasi ataupun distro lainnya. Seperti itu. Oke, sebelum kita nanti mencoba untuk menginstal, saya akan buka dulu aplikasi yang memang sudah terinstall ya. Apa aja? Di sini ada game, grafiknya Digicam, oke. Buat membuka PDF Okular, Scanlight, oke, untuk menyekan. Internetnya belum terinstall Firefox ya, tapi udah terinstall Helium. Sisa-sisanya standar ya, KDE ya, ada KDE Connect, ada Kamail. Multimedianya menggunakan, oh tapi di sini udah terinstall KDN Lab ya. Wah, cocok nih kalau buat kalian yang memang senang ngedit video nih. Jadi sudah terinstall KDN Live Video Editor ya. Juga ada terinstall juga Simple Screen Recorder ya. Untuk Office-nya menggunakan LibreOffice versi berapa tadi? Saya lupa. 26,2 ya. Ya, kalau untuk Office ya LibreOffice standarnya untuk distribusi Linux ya. Untuk sistemnya sama juga ya, nggak ada yang beda dengan KDE pada umumnya ya. FileMakernya menggunakan Dolphin, khas banget ini si Dolphin ya. Oke, dari segi tampilan ya menurut saya ya standar KDE lah ya, tidak ada yang di custom seperti itu. Jadi namun di sini yang perlu dicatat adalah kalau OS ini
Untuk komunitasnya sih tidak sebesar komunitasnya yang Ubuntu ataupun Fedora ataupun Debian ya. Jadi kalau Anda menggunakannya sebagai daily driver ya butuh effort banyak seperti itu, karena kan kalau kita menemukan error kita butuh solusinya dari Google, walaupun sekarang mungkin ada AI ya. Oke, jadi mungkin tidak segampang kalau Anda menggunakan Ubuntu ataupun Arch Linux. Ya, jadi kalian harus mandiri atau tanya ke forum resminya seperti itu. Yang kedua, repositori bawahnya juga tidak sekaya di distro lainnya yang lebih besar seperti Debian seperti itu. Untungnya masalah APKS ini bisa diakali dengan menggunakan dengan aplikasi yang mendukung Flatpak ya. Oke. Bagi kalian yang sudah mencoba apa sih ininya, kelebihan dan kurangannya? Ya, tulis di kolom komentar ya. Mungkin itu ya review dari saya kayak distro ini. Oh iya lupa ya. Saya akan coba menginstal pada komputer saya ya, di VirtualBox. Apakah cara menginstalnya gampang ataupun susah seperti itu. Mari kita coba untuk menginstalnya. Untuk menginstalnya kita bisa menjalankan install OpenManripa pada desktop. Icon yang tengah. Ini apa nih? Oke, sudah terbuka. Welcome to OpenManripa LX 26.2 ROM installer. Ya, di sini kita next saja. Posisinya kita ada di saat ini saya ada di mana? Jakarta. Next aja. Saya akan menggunakan yang manual partitioning ya. Jadi saya di sini menggunakan harddisknya 25 GB. Harddisk bohongan 25 GB. RAM-nya 8 GB ya. 8 GB. Saya pakai yang manual. Kita next. Ini dia. Edit. Format. Kita sisakan buat ini ya. Buat apa namanya? Buat swap ya. Oke. Kayak apa nih? Oh, nggak ada ini ya. FC ya, FC. Coba kita buat dulu. Oke. Apakah mau nih? Cuman dua begini. Edit lagi. Oke, saya tambahkan BIOS group dan boot ya. Apakah masih? Eh, oke, jadi dia apa nih di sini? GPT next script 8 mega informatif. Oke, saya balik lagi daripada nanti error. Yang ini saya edit dulu. Saya ambil
Ini saya buat oke, ini saya ubah lagi, nggak usah pakai ya. Jadi ini untuk root, ini untuk swabnya, ini untuk nanti menyimpan settingan grupnya ya. Coba. Saya masih ragu nih, coba lihat lagi. Oke, oke ya. Next. Sama. Rachel. Daily. Rachel lagi. Ininya bebas aja. Passwordnya juga bebas. Passwordnya mudah diingat ya. Oke, tunggu sampai proses installnya selesai. Ini sedang melakukan setup file sistemnya. Sambil menunggu install, kita coba lihat-lihat. Saya kalau menggunakan distro baru ini, saya senang ganti wallpapernya. Jadi wallpapernya, wah banyak ternyata wallpapernya. Coba saya pengen yang ini nih, diganti. Wah, ini bagus nih. Suasananya, suasana sore ya. Wah, petang ini. Baru 17%, 18%. Tunggu sampai proses instalasinya selesai ya. Di sini fiturnya apa lagi nih di setting ini? Ya karena ini menggunakan KDE ya. Jadi kalau Anda mau distro lain yang basis KDE, maksudnya yang desktopnya KDE ya pasti tampilannya gak jauh beda. Cuman di sini saya tegaskan karena ini distronya komunitasnya nggak terlalu banyak. Jadi kalau ada trouble mungkin akan sedikit susah ya untuk mencari solusinya. Jadi ya, tapi kalau untuk kebutuhan harian yang hanya untuk menonton ataupun mengetik, mengerjakan tugas kuliah yang membuat apa paper seperti itu ataupun membuat surat dinas ya kalau di kantor ini mumpuni sih karena memang di sini sudah ada paket office-nya, terus juga sudah ada, oh internetnya ada ya, pesan tadi nggak ada ya, oh maaf, oh sorry sorry sorry, ini punya saya ini ya, ini mah hostnya ya, saya klik yang ini maksudnya. Nah ini udah office-nya udah lengkap, internetnya tinggal nambah aja di repo ya, nanti kita akan coba menambahkan ya. Baik, ya, jadi saya akan coba untuk menambahkan aplikasi tambahan ya. Sini saya sudah buka apa namanya App Store ya, App Store. Sini saya sudah mengetikkan untuk menginstal Google Chrome ya. Jadi ada dua cara. Yang pertama bisa lewat namanya aplikasinya itu apa nih? Discover ya. Di Discover ini adalah aplikasi Explorer ya. Ya dia jadi basisnya adalah Flatpak ya. Jadi saya coba akan menginstal Chrome.
Google, sorry, semuanya di home ya. Home. Ya, ini saya akan menginstal Google Chrome. Ada lagi bisa lewat terminal ya, dengan menggunakan perintah dnf sudo dnf. Saya di sini akan menginstal Firefox ya, Firefox. Sudah dipilih. Kalau di sini, kalau yang di praktek ini kita tinggal mengklik saja seperti itu, lalu tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, kalau menggunakan terminal tadi kan sudah diketik ya, sudo dnf install Firefox. Paketnya ada dan tinggal tekan Y aja kalau mau menginstal seperti itu. Nanti dia akan mengunduh dan kita lihat mana yang lebih cepat dalam proses mengunduhnya ini. Ya, tadi si Flatpak ini yang Google Chrome sudah duluan ya. Tinggal yang si versi terminalnya untuk menginstal Firefox belakangan ini udah 50%, 67. Kita lihat yang ini mana nih, nggak kelihatan ya ininya progresnya. Oh, ini dia nih progresnya. Enggak, oh ini lagi download nih, lagi download. Sudah selesai ya, jadi lebih cepat yang lewat ini ya, terminal ya, menggunakan perintah dnf. Kita lihat di sini. Oh, sudah ada Firefox-nya ya, jadi sudah ditambahkan Firefox. Sudah bisa jalan juga. Ini menggunakan Firefox berapa ini? 147.0.1. Kita nunggu dulu ya sampai proses instalasinya selesai. Kita akan buka YouTube. Oke, udah kebuka ya. YouTube ini masih download. Kita lihat untuk sistem monitornya berapa RAM yang terpakai. Seperti itu. Kenapa saya sering ngecek ini? Karena untuk memastikan. Oke, dari 8 GB yang saya gunakan itu sudah 5 GB yang terpakai, jadi lumayan berat juga ya. Jadi kalau komputer ada RAM yang kecil ya jangan pakai ini. RAM 4 GB nggak muat nih kayaknya. Lama pasti. Udah selesai ya, kita lihat di sini sudah ada. Sudah ada seperti itu. Jadi ada dua metode ya untuk menginstal aplikasi. Yang pertama bisa dari sini ya, discover aplikasi. Enaknya apa disebutnya ya? Aplikasi Explorer ya. Application Explorer atau via terminal. Via terminal ketika sudo dnf install.
Firefox tadi ya. Kalau mau update apa ya? Coba update. Oh, itu kalau mau update ya. Ini ada update nih. Maaf. Now saya ketik exit. Oke, mungkin itu ya. Jadi kesimpulannya, apakah OpenMyNeRIPA ini bagus untuk harian? Ya, saya katakan bagus bagi mereka yang memang sudah terbiasa menggunakan distro turunannya Red Hat, karena ini menggunakan paket RPM ya, Red Hat Patch Manager. Untuk Anda yang pemula, saya sarankan tidak menggunakan ini karena memang komunitasnya sedikit. Terus bagi Anda yang mau menyukai tantangan, ya distro ini ya lumayan cocok lah buat Anda, karena memang di sini pasti Anda akan banyak belajar. Oke, jadi gimana menurut kalian? Tertarik mencoba distro yang satu ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.